Halo sahabat-sahabat Silasmat, bagaimana kabar kalian pada saat ini? Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas pecahan dan lambangnya dan mengenal jenis-jenis dari pecahan tersebut. Dalam pecahan dan lambang-lambangnya, pecahan itu adalah, kita memperhatikan di sini sebagai suatu ilustrasi. Pecahan itu dalam bentuk umumnya adalah A per B, ya, A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Kemudian A itu bagian atas pembilang, sedangkan B itu disebut dengan penyebut. Ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu kita bagi menjadi 4 bagian, di mana yang daerah yang diarsir itu maka dapat kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/4 karena 4 bagiannya. Ya, jadi 1/4 itu merupakan sebuah pecahan, di mana A itu merupakan 1 adalah pembilang, sedangkan 4 itu adalah penyebut. Dalam pecahan ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai artinya yang sama nilainya dengan, ya, sama nilainya dengan, misalnya 12, contohnya 12/15, maka pecahan yang senilainya itu yang pertama adalah 4/5, di mana di sini adalah yang pertama kita bagi menjadi 3. Jadi dengan FPB-nya kita bagi dengan 3. Jadi 12 dan 15 itu FPB-nya 3. Maka 12 bagi 3 4, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah dalam pecahan senilai itu maka kita kalikan. Yang senilai dengan 12/15 adalah 24/30 diperoleh dari 12 itu kita kali 2, 15 itu kali 2, maka hasilnya 24/30. Jadi pecahan senilai itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama atau dikali dengan bilangan yang sama. Menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan pecahan, jadi misalnya sederhanakanlah 35/49. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah FPB dari 35 dan 49 tersebut. 35 itu 3 dikali 7, 5 dikali 7, sedangkan 49 itu adalah 7 kali 7, maka di situ adalah 7 berarti FPB-nya. Sehingga dapat kita buat menjadi 35 kita bagi 7 dan 49 kita bagi 7, maka 35/49 itu akan menghasilkan 5/7. Berarti menyederhanakan pecahan itu ya hampir sama dengan senilai, kita sederhanakan dengan dibagi dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari kedua bilangan tersebut. Kita masuk ke sebuah soal. Seibu memotong sebuah kue bolu menjadi 16 potong sama besar. Jadi 16 kue bolu itu dipotong menjadi 16 potong. Lalu Joni memakan 5 potong. Nyatakanlah kue bolu yang tersisa dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya dia buat seperti ini, kita ilustrasikan ini adalah sebuah kue bolu dipotong menjadi 16 bagian. Satu bagiannya itu seperti ini, ya. Maka satu bagiannya itu sama dengan 1/16, ya. 1/16. Jadi 1/16. Kalau 5 berarti 1/16 tambah 1/16 tambah 1/16 sama 5 potong itu menjadi 5/16. Oke. Maka dapat kita nyatakan kue yang tersisa, maka 1 kita kurangin 5/16. 1 itu adalah kita peroleh, menyederhanakannya menjadi 16, ya. 16/16 dikurang 5/16, maka nyatakan sisanya itu adalah 11/16. Gitu ya. Mudah ya untuk pecahan ini. Selanjutnya adalah Pak Dodi memiliki lahan seluas 20 hektar, di mana 1/5 bagiannya itu ditanami pohon apel, 3/4 bagian lainnya itu ditanami pohon jeruk, maka sisa tanaman yang pohon mangga sisanya adalah
pohon mangga. Pertanyaannya, luas tanaman pohon mangga ada berapa hektar? Oke, luas seluruhnya adalah apakah 15 hektar, 10 hektar, 4 hektar, atau 1 hektar? Luas tanah seluruhnya punya Pak Dodi adalah 20 hektar. Kemudian 1/5 berarti 1/5. Jadi pertama 1/5 itu kita kali 20, maka ketemu 4 hektar. Ini pertama ya, cara yang pertama. Cara yang kedua, luas apelnya. Jeruknya kan 3/4. 3/4 kita kali 20. Maka 3/4 dikali 20 itu sama dengan 15 hektar. Nanti tinggal ketemu hasilnya. Yang kedua, ya, dengan menjumlahkan. Jadi bentuk penjumlahan dari pecahan tersebut. Maka 1/5 tambah 3/4 dikurangi 20/20. Kenapa 2/20 dikurangi 1 gitu ya. 20/20 ya, KPK dari 5 dan 4. Sehingga ini menjadi 4/20 ditambah 15/20 sama dengan dikurang 20/20 sama dengan 1/20. 1/20 itu sama dengan ini kan 15 ditambah 14 itu berarti 19, sisanya tinggal 1. Maka pohon mangga itu adalah 1 hektar. Jadi begitu ya, mudah dan sederhana untuk pecahan. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang jelas untuk pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, silahkan buat pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sekian dan partisipasinya. Tetap jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan berikan subscribe kamu. Oke, terima kasih semuanya.